Guys, halo teman-teman, gue lagi sama gue Ebel. Hari ini kita mau ngapain nih kira-kira ya? Mau panas-panas gini tuh enaknya ngobrol sama orang baru kali ya. Kan udah ngomong di chat itu bosan, jadi mending kita wawancara langsung aja kali ya. Jadi hari ini kita mau wawancara salah satu dari anak geologi, jadi gitu. Oke, bandingkan lagi. Oke teman-teman, kita udah balik lagi nih sama gue lagi sebagai host di sini. Ini gue udah punya temen nih, gue dari prodi geologi. Mungkin boleh kenal dulu? Nama gue Wildan Ardiansyah dari prodi geologi angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Arnold Desmond Simanulang dari prodi geologi, biasa dipanggil Arnold. Oke, jadi kita minta minta kenalan nggak di chat, kita langsung ketemu ya nggak? Karena bosan kalau chat ya, Iya. terlalu datar gitu. Jadi hari ini gue mau nanya, ini kan bentar lagi kan tahun-tahun pemilu nih. Iya. Jadi kalau misalkan kita sebagai mahasiswa kan itu udah harus mulai sama politik kan? Ya, Kan mulai sama politik, karena ini bakal menentukan bagaimana Indonesia ke depannya. Betul. Dan kemungkinan besar setelah masa jabatan mereka kita yang maju nih. Nah kan kita ngomong-ngomong politik mahasiswa nih. Nah menurut lo nih sejauh mana sih kalau mahasiswa tuh harus ikut dengan politik? Mungkin dari lo. Sejauh mana itu? Menurut saya tuh kontribusi dari anak muda itu sangat diperlukan tentang dunia politik, apalagi regenerasi selalu bakal ada tentang siapa yang bakal memilih, gitu kan. Jadi peran kita sebagai anak muda bagaimana kita memilih dengan tepat pemimpin yang betul-betul porsinya bakal dipakai di masa depan juga, dan bagaimana pendapat mereka tentang cara menghadapi situasi dunia mungkin yang bakal ke depan atau enggak isu-isu yang ada sekarang. apa yang perlu apa tadi? Jadi apa ya kira-kira tuh sejauh mana sih Sejauh mahasiswa mana tuh mahasiswa perlu terlibat dalam politik? Kalau dilihat dari ini ya, mahasiswa emang harus terlibat sih kan, kayak regenerasi juga benar yang dibilang sama teman saya tadi, kayak harus bisa melihat keadaan politiknya gimana, buat kedepannya juga gimana. Oke. Berarti kalau dari Bang Arnold tadi ya, mungkin karena kita kan selanjutnya kita yang maju nih. Iya. Jadi mau nggak mau kita memang harus memilih dan harus melek nih apa yang terjadi gitu. Dan kemudian juga mirip-mirip jawabannya sama dia. Nah, oke mungkin sekian aja deh dari wawancara ini. Sebelumnya makasih ya, Bang Arnold. Makasih ya. Dan oke, nanti kita kembali lagi ya di wawancara lainnya kali ya. Oke, dadah. Halo teman-teman, jadi kembali lagi nih sama aku host di wawancara kali ini. Jadi aku udah bersama salah satu dosen prodi geologi. Jadi kan kita bentar lagi ini masuk tahun politik nih Bu ya. Udah mulai situasi udah mulai panas-panasnya. Nah tapi kan dalam situasi politik ini kan yang maju kan generasi sebelumnya kan. Nah kita sebagai generasi yang akan maju nih, otomatis kita akan ikut-ikutan juga karena kita tahu kedepannya bakal menjadi di posisi mereka Bu. Nah menurut Ibu nih, kita sebagai generasi baru nih, generasi saya terutamanya, menurut Ibu sejauh apa sih mahasiswa tuh bisa berperan dalam pemilu? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, dari segi mahasiswa yang dianggapnya berpendidikan, mungkin teman-teman sekalian bisa melakukan background checking, terlebih untuk hal-hal yang istilahnya terkait dengan isu di Indonesia ya, terlebih bagaimana peran calon presiden terhadap isu di Indonesia, mungkin dari mulai kemiskinan atau apapun yang sampai detail mungkin ya. Nah itu bisa dilakukan dengan background checking, dan kalian bisa menilai sebagai seorang yang berpendidikan biasanya akan lebih bijak dalam melakukan background checking ya. Kemudian cek dulu apakah ada hoax atau tidak. Kan kalian sebagai generasi yang saya yakin medsos-able gitu ya, selalu apapun dikit-dikit medsos gitu. Ada banyak hal yang harus disaring ketika kalian main medsos. Jadi nggak asal terima mentahnya, karena kalian generasi yang dianggap berpendidikan. Nah, selain background checking, kemudian cek hoax apa tidak dan lain sebagainya, itu perlu sama sekali, dan itu penting karena kalian harusnya punya kualitas untuk ngecek apakah itu hoax, kebenarannya, istilahnya ngecek kebenaran. Kemudian jangan menjadi obor ya. Ketika situasi sudah panas, jangan menambah jadi obor. Jadi berbijaklah, istilahnya misalkan dalam hal situasi yang panas, kepala kalian harus tetap dingin. Jadi kalian
kalian harus tetap bijak-bijak dalam menyikapi suatu apapun. Karena banyak hal yang terjadi adalah dengan jiwa yang masih bergelora, gitu kata excitednya tinggi, terus pengen ikut-ikutan FOMO, pengen komentarin A, B, C, D, E, F, tanpa memikirkan ke depannya gimana. Takutnya yang sudah pernah terjadi hilang gitu ya. Nah itu, jadi kalian harus bijak bagaimana tetap menggunakan attitude manner kalian sebagai seorang yang berpendidikan itu dalam istilahnya isu yang sedang panas-panasnya. Ya, jadi kalau misalnya kurang itu ada 3 tadi ya. Yang pertama itu tadi background checking. Kita kan yang memang pemimpin nggak boleh asal-asalan gitu ya. Jadi kita cek latar belakang. Yang kedua kita harus tadi ngecek medsos ya. Jadi kita harus benar-benar cek kebenarannya. Oh jadi hoax ya. Jadi kita harus menyaring yang mana benar mana yang tidak. Ya, yang ketiga kita tuh tetap harus tenang dalam situasi apapun. Betul. Jangan jadi obor tadi ya. Iya. Itu lagi ya Bu. Oke Bu. Sebelumnya Nggak bisa makasih banyak Bu. selesai dengan begitu. Kasih dulu ya nanti. Dari teman-teman nanti kita kembali lagi ya. Dadah.